Dan benar saja, setelah saya membahas soal pajak di konten sebelumnya, kolom komentar langsung penuh dengan keluhan masyarakat. Ada yang bilang, kok option pajak tetap terasa sama saja. Bahkan ada yang justru naik. Ada juga yang curhat, diskon pajak hanya ada di baleho, tapi di lapangan angka tetap bikin kaget. Dan yang paling banyak disuarakan, pajak bumi dan bangunan yang melonjak tinggi. Wajar rakyat bertanya, diskon itu nyata atau sekedar ilusi? Mari kita luruskan, sistem pajak memang tidak sesederhana potongan harga di supermarket. Ketika pemerintah memberi diskon, itu hanya mengurangi dari beban yang sudah dihitung sebelumnya. Tapi kalau dasar perhitungannya naik, misalnya karena NJOP atau nilai jual objek pajak direvisi, otomatis tagihan akhir justru bisa lebih berat. Ibaratnya, kita dikasih diskon 20% tapi harga barang dinaikkan 50% duluan. Hasilnya, kita tetap bayar lebih mahal. Lalu kenapa PBB bisa naik drastis? Karena negara menggunakan PBB bukan hanya sebagai sumber pendapatan, tapi juga alat regulasi. Naiknya NJOP dianggap mencerminkan nilai ekonomi wilayah. Sayangnya, bagi rakyat kecil, yang terasa bukan teori ekonomi, tapi beban nyata di meja dapur. Rumah tetap itu-itu saja, tanah petak masih sama, tapi di atas kertas nilainya dianggap naik. Dari sinilah muncul perasaan ditipu. Disinilah letak ironi besar. Diskon pajak diumumkan besar-besaran, tapi kenyataannya rakyat tetap tercekik. Harapan dan kenyataan jadi dua sisi mata uang yang berbeda. Pertanyaannya, apakah pemerintah sadar bahwa pola komunikasi kebijakan seperti ini justru menciptakan jurang ketidakpercayaan? Atau memang rakyat hanya diminta berkorban tanpa henti, sementara hasilnya tak pernah mereka rasakan? Dan kalau begini terus, jangan salahkan rakyat kalau akhirnya lebih percaya komentar di media sosial ketimbang janji manis pejabat di podium. Karena rakyat tidak butuh jargon diskon pajak, yang dibutuhkan adalah transparansi. Jawaban yang jujur, kenapa masih terasa mahal? Kenapa PBB naik? Dan kemana uang itu sebenarnya lari? Kalau tidak, setiap kebijakan hanya akan terasa seperti jebakan, ketimbang solusi. Saya Rio Kajut dan ini Suara Pesia, media Nurani Bengkulu yang siap bangkit, yang tidak akan diam. Mari belajar memanusiakan manusia. Ingat, diskusikan apapun itu, tapi tetap pakai adab.